Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, khususan man sannafa hadzal kitab rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi وفي الدارين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Para asatiz, para jamaah sekalian, melanjutkan pembacaan kitab Hujjatu Ahli Sunnah wal Jamaah karya dari Syekh Ali Maksum rahimallahu ta'ala. Kita lanjutkan pembacaan bulan lalu. Kalau bulan lalu kita ada di pembahasan ke-6, kita lanjutkan terlebih dahulu ke pembahasan ke-7 agar nyambung terkait dengan kubur. Nanti pembahasan ke-4, ke-5 nyusul terkait dengan dalil sholat tarawih dan juga penetapan bulan Ramadan, penetapan bulan Syawal. Kita masuk di pembahasan yang ke-7, al-misalus sabi'u hal fil qabri naimun wa azabun. Pembahasan ke-7 ini akan membahas mengenai apakah di dalam kubur itu ada nikmat dan ada azab. Ada nikmat kubur ataukah ada azab kubur, dan ada azab kubur. Ini dibahas karena beberapa golongan dari umat Islam ini mengingkari adanya azab kubur, menganggap bahwa di kuburan itu tidak ada nikmat kubur, tidak ada juga azab kubur. Maka di kitab ini dibahas dalilnya mana sih kalau di kuburan itu ada nikmat kubur, di kuburan itu ada azab kubur. Beliau sampaikan, qala rabbuna azza wa jalla fi kitabih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "An-naru yu'raduna 'alaiha guduwan wa asiyah." Neraka itu diperlihatkan kepada mereka, keluarganya Fir'aun itu, guduwan wa asiyah, di waktu pagi dan di waktu sore. Wa yauma taqumu sa'atu, dan pada hari terjadinya kiamat, adhilu ala fir'auna, masuklah ke keluarganya Fir'aun itu asadal azabi, paling dahsyatnya azab. Ayat ini dipahami bahwa keluarga Fir'aun dan keluarganya ini diperlihatkan neraka. Nah, diperlihatkan neraka ini, Fir'aun dan kaumnya ini beserta keluarganya ini diperlihatkan neraka ini, tiga kemungkinannya kata beliau. Yang pertama, imma ayyakuna fid dunya, ada kalanya diperlihatkannya itu di dunia, au fil qabri, atau diperlihatkan di kubur, au fil akhirah, atau diperlihatkannya di akhirat. Nah, kalau di kubur, kalau di dunia, amma fid dunya, adapun di dunia ini enggak terjadi. Falan yakun zalika qat'an. Fir'aun dan kaumnya di dunia tidak pernah diperlihatkan neraka. Kalau diperlihatkannya di akhirat, ayat ini sudah jelas menyatakan nanti ketika hari kiamat tiba, adhilu ala fir'auna asaddal azab. Ketika terjadi kiamat, sudah kiamat, maka mereka baru dimasukkan ke dalam neraka. Nah, berarti kemungkinannya cuma satu, bahwa Fir'aun dan kaumnya ini diperlihatkannya ini di dalam kubur. Ayat ini menjadi dalil bahwa di kuburan ini ada yang namanya nikmat kubur, ada juga yang ada juga siksa kubur atau azab kubur. Adapun dalil yang berdasarkan hadis Nabi, yaitu hadis dari Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Nasai, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja ba'dama gharabatis samsu. Nabi itu pernah keluar setelah terbenamnya matahari. Jadi setelah maghrib, Nabi ini keluar. Fasami'a sautan. Tiba-tiba Nabi mendengar sebuah suara.
Ketika mendengar suara itu, Nabi langsung bersabda, faqala yahudu tu'azzabu fi qabriha. Ada orang Yahudi sedang diazab di dalam kuburnya. Jadi Nabi mendengar ini, bahwa suara itu ternyata suara orang Yahudi yang sedang diazab di kuburnya. Dalam riwayat Imam Nasai dan Imam Muslim, baginda Rasulullah SAW bersabda, laula antadafanu lada'autullaha ayyusmi'akum azabal qabri. Kata Rasul, seandainya kalian ini tidak saling nguburin, kita kan saling nguburin nih. Kita masih hidup nguburin yang sudah meninggal. Nanti kita yang meninggal dikuburin sama yang hidup. Kita ini kan saling nguburin. Seandainya kita ini tidak saling nguburin, kata Rasul, lada'autullaha, niscaya aku pasti akan berdoa kepada Allah, ayyusmi'akum azabal qabri, bahwa kalian bisa mampu mendengar azab kubur. Tapi karena kita ini saling nguburin, maka kita tidak diperdengarkan azab kubur. Kalau azab kubur ini diperdengarkan, orang yang paling alim, paling soleh di dunia ini pasti penggali kubur, pasti sama yang ngejaga kubur. Udah yang biasa nongkrong di kuburan, udah itu mah paling alim, udah itu paling soleh gitu. Kenapa? Karena dia ngelihat bukti langsung itu. Kalau di kuburan itu ada azab kubur, nggak berani macam-macam itu. Apalagi ngambil duit kuburan, nggak berani itu. Apalagi ngejual tanah kuburan, nggak berani itu. Imam Muslim meriwayatkan dalam hadisnya bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bainama huwa fi haid, ketika beliau ada di suatu kebun, libanin Najar, kebunnya Bani Najar, ala baglatihi, beliau ada di atas kendaraannya, wa nahnu ma'ahu, kami kata sahabat mengiringi beliau. Iz tiba-tiba hadat bihi, kendaraannya ini miring, langsung miring, berbelok dengan tajam. Fakadat tulkihi, hampir-hampir saja kendaraan itu membuat Nabi ini terpental. Karena kendaraan ini, ya ontaknya ini, atau kudanya ini tiba-tiba miring gitu. Saking kagetnya kuda ini, kendaraan ini miring. Sehingga Nabi ini hampir saja terpental. Wa izan, tatkala itu, kuburun, ternyata ada di kuburan. Saat itu ada di kuburan. Dan kendaraannya Nabi ini, untanya Nabi atau bagelahnya Nabi ini, unta atau mungkin ini kudanya Nabi ini tiba-tiba miring itu. Kaget. Dan ternyata di situ ada kuburan. Faqala, maka bersabdalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, may ya'rifu ashaba hazil kubur. Nabi nanya, siapa yang dikuburin di sini nih, siapa? Ada nggak yang tahu siapa yang dikuburin di sini, siapa itu? Faqala rajulun, maka ada seorang sahabat bilang, ana ya Rasul, saya tahu siapa yang dikuburin di situ. Faqala famata mata haula'i, maka kapan mereka itu, bagaimana mereka itu mati? Bagaimana keadaan mereka itu saat mati itu bagaimana? Kata Rasulullah kepada orang yang kenal orang ini. Faqalu, maka mereka berkata, matu fil isra, mereka ini mati dalam keadaan kemusyrikan. Udah masuk Islam Nabi ini, tapi dia masih musyrik. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna hazihil ummata tubtala fi kuburiha, sesungguhnya umat ini diuji fi kuburiha, di kuburnya. Falaula antada an alla tadafanu lada'autullaha ayyusmi'akum min azabil qabri allazi asma. Hadis yang di atas nih. Seandainya kalau kalian ini tidak saling menguburkan, niscaya aku akan meminta kepada Allah kalian pun bisa dengar azab kubur seperti yang aku dengar. Jangan saya doang nih yang denger nih, ente juga harus denger nih. Tapi karena kalian ini saling nguburin, ya saya nggak berani ngasih minta doa seperti itu. Nah, jadi kata Nabi, umat kita ini diuji fi kuburi, nggak di kuburnya. Makanya kalau bahasa lainnya, kubur itu adalah remedial. Kalau bahasa kampusnya itu diremed. Apa itu? Mengulang. Jadi kalau dia cuma dapat 5, cuma dapat 6 gitu kan,
di hair kalau bahasa hair, di hair. Kalau ternyata dia meninggal kemudian masih jelek, masih merah, kemudian ahli keluarganya ini doain dia, yasinin dia, haulin dia, ziarahin dia, fatihahin dia, maka lama-lama naik nih, lama-lama naik. Tapi kalau kemudian nggak ada yang ngurus, nggak ada yang doain, nggak ada yang baca fatihain, nggak ada yang yasinin, ya sudah seperti itu tetap dia. Itulah kata Nabi, inna hazil ummata tubtala fi kuburiha. Qala Syekh, berkatalah Syekh, beliau Syekh Ali Ma'sum ini, bahwa Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmizi, Imam Nasai, Imam Abu Daud meriwayatkan hadis bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam marra ala qabraini. Nabi pernah lewat di dua kuburan. Faqala, maka bersabdalah Nabi, innahuma la yu'azzabani. Mereka itu keduanya sedang diazab. Ini hadisnya masyhur nih di kita ini. Wa ma yu'azzibani fi kabirin ay fi nazrin nas. Mereka itu sedang diazab dengan dosa, sebab dosa yang tidak besar-besar banget dosanya menurut pandangan manusia. Menurut pandangan manusia, dosa ini tidak besar. Meskipun ini besar, tapi orang menganggapnya kecil dosa ini. Apa itu? Amma ahaduhuma fakana yamsi bin namimah. Salah satunya selalu menyebar namimah, adu domba. Ngomong sono, ngomong sini. Kalau sekarang ngechat sana, nge-share sana, nge-share sini. Sekarang kan kagak ngomong kemana-mana, tapi jempolnya nge-share sana, nge-share sini. Yang sifatnya namimah, ngadu domba. Wa ammal akhor, yang satunya lagi nih, fakana la yastatiru min baulihi, tidak ngejaga dari kencingnya. Main kencing aja, diperes enggak. Terus kemudian main kencing-kencing aja sudah. Main kencing-kencing, habis kencing udah cebok juga enggak, diperes juga enggak. Pokoknya enggak merhatiin, enggak ngejaga soal kuburannya. Jadi dia ini, Nabi ini lewat kuburan sedang diazab dua orang ini. Satu suka nyebar fitnah, suka nyebar adu domba. Yang satu urusan kencingnya nggak beres. Makanya di kita, di TKN ini ada sholat sunnah, namanya sholat sunnah kifaratul baul. Jadi ada sholat sunnah, ada sholatnya nih, namanya kifaratul baul, 2 rakaat. Kapan saja terserah. Kalau umumnya pagi dilakukan. Tapi kalau mau dikerjain malam juga boleh. Tapi pagi itu biasanya ngelakukan itu kifaratul baul. Kifarat kencing. Mungkin kencing kita ini ada yang nggak beres. Netes. Karena udah mulai ngedol. Udah mulai dol, kebanyakan keluar. Misalnya gitu. Jadi ngedol. Dikit-dikit keluar gitu ya. Karena nggak beres misalnya gitu. Nah, tutup itu dengan kifaratul baul. Salat sunnah kifaratul baul. Sholi sunnata kifaratil baul. Itu untuk apa? Untuk kafarat, untuk nutup biar kita ini nggak kena dosa, nggak kena azab gara-gara kencingnya tidak beres. Karena Nabi ngelihat 2 orang ini nih, yang satu urusan kencing ini nih. Lalu summa da'a bi asibin ratbin. Lalu kemudian Nabi ngambil tangkai batang kurma basah. Fasaqau isna. Maka Nabi membelah 2 batangnya itu. Fagorosa ala haza wahidan wa ala haza wahidan. Yang satu itu ditancepin di kuburan yang satu, yang kedua ditutup, ditancepin lagi. Jadi dibelah 2, ditancepin masing-masing. Summa qala, kemudian Nabi bersabda, la'allahu yuhaffafu anhuma malam yaibasa. Kemudian Nabi bersabda, semoga keduanya ini diringankan azabnya selama batang kayunya ini belum kering. Nah, hadis ini juga mengambil sebuah dalil bahwa apapun yang ada di atas kuburan selama dia masih basah, sudah biarkan. Jadi kita ini misalnya rumput, kemudian ingin bersihin rumputnya, ya jangan dicabut kemudian dibuang, taruh aja udah di situ. Karena ketika dia udah dicabut, udah ada yang berkurang tuh yang doain itu tuh. Udah ada yang berkurang. Ya biarkan saja, kalau mau dicabut, biarkan saja di atas kuburannya. Wah kan nggak indah kuburannya. Indah itu dalamnya bukan luarnya. Mau satu
Kan ada tuh di mana tuh? Di di Karawang 1 miliar kuburan itu. Kalau 1,5 bebas dari ituan pertanyaan kubur. 1,5. Jadi masing-masing tuh ada tuh tarifnya. Nah, itu selama gak kering kata Nabi. Semoga orang keduanya ini diringankan azabnya selama batang kayu ini belum kering. Berarti ini menjadi dalil kata ulama. Ini pohon ini makhluk pohon tumbuhan ini bisa memintakan syafaat. Jadi jangan sembarangan main cabut-cabut aja di kuburan tuh. Nggak ngurang-ngurangin orang yang ngedoain di dalam kuburnya itu. Hadis ini tadi riwayatkan tuh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmizi, Imam Nasai, Imam Abu Daud. 5 imam muhadis yang meriwayatkan hadis ini nih. Imam Tirmizi meriwayatkan hadis dari Sayyidina Utsman, dari Hani Maula Sayyidina Utsman, bahwasanya Sayyidina Utsman radhiyallahu an karena iza waqafa ala qabrin baka. Sayyidina Utsman ini melau dia kalau udah di kuburan. Kalau dia ada di depan kuburan, mesti dia nangis. Hatta balla lihiyatuhu, sampai jenggotnya ini basah. Melau beliau ini kalau Sayyidina Utsman ini kalau udah di depan kuburan. Kila lahu dikatakan, ditanya Sayyidina Utsman itu, atazkurul jannata wan nara wala tabki wa tazkurul qabra fatabki. Kamu ini diingatkan surga dan neraka tapi kamu nggak nangis. Kamu disebut neraka, surga, tapi kamu nggak nangis. Tapi giliran kamu ini ingat disebut kuburan, kenapa kamu nangis? Kalau ingat kuburan, nangis. Tapi kalau disebutin surga, neraka, nggak nangis. Kok malah takutnya sama kuburan? Faqala, maka berkatalah Sayyidina Utsman, inni samitu, sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, bahwa Rasul pernah bersabda, al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah. Kuburan itu awalnya tempat dari tempat-tempatnya akhirat. Masa transit dia. Di situ dulu. Di situ, di kuburan dulu. Fa in naja minhu fama ba'dahu aisaru minhu. Kalau dia selamat di kuburan, maka setelahnya kuburan udah gampang dia ini. Udah gampang nanti ngelewatin padang mahsyar, nanti dia dari padang mahsyar, kemudian nanti dia dihisab, lalu kemudian dia di mizan, lalu kemudian di syirat. Itu udah gampang semua itu nanti. Kalau kuburannya sudah lolos. Kalau di kuburnya ini udah selamat, nanti setelahnya udah gampang itu. Tapi wa illam yamju minhu fama ba'dahu asaddu minhu. Kalau di kuburannya dia nggak selamat, maka setelahnya di kuburan asaddu minhu, lebih dahsyat daripada kuburan. Karena di hadis yang lain dikatakan al-qabru imma raudhah min riyadil jannah wa imma hufrah min hufarin niran. Kata Rasulullah, kuburan itu ada kalanya dia menjadi taman surga, ada kalanya dia menjadi hamparan neraka. Maka kata Rasulullah di sini, kalau dia selamat di kuburnya, maka setelah itu udah gampang saja. Tapi kalau dia nggak selamat di kuburannya, setelah di kuburan udah lebih dahsyat itu. Udah lebih dahsyat. Nauzubillah min. Itulah mengapa kita ini terus ngedoain, bacain Fatihah, tahlilan, bikin sedekah, haulan, ziarahin, karena biar beres nih keluarga-keluarga kita di kuburan. Yang kita pun nanti kita wafat juga digituin sama keluarga kita, sama teman-teman kita, sama sahabat-sahabat kita, sama orang yang kita kenal, didoain. Biar beres nih, biar beres. Biar beres urusan kuburan. Kalau kuburannya udah beres, ya sudah lanjut dia. Gitu. Nah, kalau dalam konsep thariqah, malah orang yang sudah ditalqinu zikir, dia tidak akan disandra dengan ini. Jadi langsung sampai, langsung udah, istilahnya nggak kesandra itu udah nggak ada urusan di kuburan ini. Udah selesai.
Udah selesai, dia tidak akan tersandra di kuburan lagi. Gitu tuh, itu dalam pemahamannya orang-orang Toreko itu. Gitu. Jadi berat betul masalah kuburan ini, karena dia awalnya itu dia nggak selamat, udah makin parah dia. Wasami tuhu yakul. Aku pun, kata Sayyidina Utsman, pernah mendengar Rasulullah SAW itu bersabda, ma ra'aitu manzoron qattu illa wal qabru afza'u minhu. Aku tidak pernah melihat pemandangan sekali sedikit pun kecuali kuburan yang lebih keji daripada itu. Nggak pernah saya melihat sesuatu yang lebih keji, yang lebih dahsyat, yang lebih mengerikan daripada kuburan. Maksud daripada alam kubur. Beda nih ya, kuburan sama alam kubur. Ibnu Majah meriwayatkan hadis bahwa Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu juga ketika iza ra'a ahadan yanzilunahu al-qabr. Kalau Sayyidina Utsman ini ngelihat ada seseorang turun ke kuburan, ya baik dia ngegali ataupun dia ngazanin ataupun dia yang ngurusin yang ada di bawah ini, kalau dia melihat seseorang ini turun ke kuburan, ansyada, maka dia akan berdendang, dia akan bersair. Fa in tanju minha tanju min zi azimah wa illa fa inni la ikhaluka najiyah. Kalau kamu ini selamat dari kuburan, maka kamu akan selamat dari zi azimah, zat yang memiliki keagungan. Wa illa, tapi kalau nggak selamat kamu di kuburan, fa inni la ikhaluka najiyah. Aku sudah nggak bisa ngeduga lagi apakah kamu bisa selamat daripada kuburan setelahnya ini. Jadi setiap dia ngebayangin, ini orang selamat apa enggak. Kalau kamu selamat, selamat kamu dah. Tapi kalau kamu nggak selamat, udah kamu nggak bisa lagi ngeduga apa yang akan terjadi padamu setelah ini. Itu setiap Sayyidina Utsman lihat ada orang turun ke kuburan tuh, atau orang diturunkan di kuburan, atau orang lagi dikuburkan, ngelihat itu sambil ngebilang kayak begitu tuh. Nah, ini kan menunjukkan bahwa di kuburan itu, di alam kubur itu ada yang namanya azab kubur, ada yang juga namanya nikmat kubur. Waraha Ibnu Majah an Anas an Anil Bari. Ibnu Majah juga meriwayatkan dalam hadisnya dari Sayyidina Anas, dari Barra bin Azib, berkata beliau, kunna ma'an Nabi. Kami ini pernah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fi janazatin, di seorang jenazah. Jadi kami ini pernah bersama-sama sama Nabi ngiringin jenazah. Fajalasa ala safiril qabri, maka Nabi duduk di pinggiran kubur. Wa baka wa abka hatta ballas sara. Nabi kemudian menangis dan tangisannya itu sampai membasahi tanahnya. Wa qala, dan bersabdalah Nabi, ihwani limisli haza fa'aiddu, saudaraku akan merasakan seperti ini juga. Fa'aiddu, maka siapkanlah kalian. Jadi Nabi di kuburan itu nangis itu, saya bilang, nanti kita juga bakalan kayak begini nih. Sampai kayak begini, nanti kita nggak mungkin nggak kayak begini, kita semua nih akan dibeginikan juga, akan sampai kita seperti ini. Fa'aiddu, maka siapkanlah. Siapkanlah itu ya bukan cuma nyiapin kuburannya, nyiapin apa yang terjadi di kuburan. Nah, kita ini ngaji kayak begini, duduk kayak begini, majelis kayak begini, itu adalah dalam rangka nyiapin, ngebikin raudhah min riyadil jannah. Berkatalah Syekh, Imam Bukhari dan Imam Muslim, Imam Abu Daud dan Imam Nasai meriwayatkan sebuah hadis. Annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Nabi, innal abda, sesungguhnya seseorang, iza wudi'a fi qabrihi, kalau sudah diletakkan di kuburnya. Ini Imam Bukhari ini riwayatnya, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam Nasai. Kalau ada orang sudah diletakkan di kuburan, wa tawalla anhu ashabuhu, sahabat-sahabatnya, pengiring-pengiringnya ini sudah berlalu, sudah pada pergi bubar. Annahu, bahwasanya orang tadi ini yang dikuburin, layas ma'u khomko qur'ini alihim. Ternyata kata Nabi, si mayit ini denger derap kaki, langkah, sepatu, sendal kita semua nih. Orang-orang ngiringin.
Kita kan habis nguburin, selesai pulang nih. Mereka denger itu. Jadi kaki aja denger dia. Apa namanya? Derap kaki aja denger gitu. Apalagi azannya, apalagi ditalkinnya, apalagi ditahlilinnya. Di kuburan ditahlilinnya. Derap kaki aja. Kita ini pulang ini derap kaki, emang jalannya kayak apa sih kita? Emang kayak orang upacara juga kan enggak? Kan biasa aja jalannya. Itu denger itu mereka itu ternyata. Apalagi yang lain-lainnya itu. Nah kata Nabi, izan sorofu anhum. Jadi mereka itu sudah ketika pergi, sudah pada bubar, denger itu. Atahu malakani, maka datanglah dua malaikat. Fayuk idanihi, keduanya menundukkan. Dah duduk. Ya tentu saja bukan jasadan, karena gimana duduknya? Orang dikuburinnya begini. Duduk. Fayakulani lahu, maka berkatalah dua malaikat itu, ma kunta taqulu fi hadzal rajuli Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Apa pendapatmu? Apa yang kamu bisa katakan tentang sosok manusia mulia ini Nabi Muhammad? Fa ammal mu'min, maka kalau dia orang mukmin, fayaqulu, maka dia akan berkata, asyhadu annahu Abdullah wa rasuluh. Aku bersaksi bahwa beliau adalah hambanya Allah dan rasulnya Allah. Fayuqalu, maka dikatakan, unzur ila maq'adika minan nar. Tuh lihat, tempatmu itu di neraka. Tapi abdalakallahu bihi maq'adan fil jannah. Karena kamu ini bersaksi bahwa Muhammad ini adalah rasulnya Allah, hambanya Allah, Allah langsung ganti kepadamu maq'adan fil jannah, tempat di dalam surga. Fayarahuma jami'an, maka dia akan melihat keduanya. Jadi bebas itu. Aslinya dia ini tuh tempatmu tuh di situ tuh. Di neraka itu. Tapi udah diganti sama Allah di surga. Jadi orang ini ngelihat tuh, oh neraka kayak gitu, surga kayak gitu. Tapi diganti gara-gara dia bisa lolos nih. Abdullah wa Rasulullah. Tapi jangan dibayangin, oh kalau begitu oke dah nih, nanti apalin. Kalau perlu se-Arab-Arabnya diapalin. Karena dia ditanya pakai bahasa Arab di sini. Ma kunta taqulu fi hadzal rajuli Muhammad. Asyhadu annahu, jawabnya adalah asyhadu annahu Abdullah wa Rasulullah. Jangan kemudian dianggap, oh kalau gitu apalin. Enggak, ini mah bukan persoalan itu mah. Bahkan kalaupun dikatakan seperti itu, orang kalau nggak terbiasa, meskipun dia hafal, tapi kalau udah di depan orang yang dia takutin, bubar hafalannya itu. Ada orang sidang skripsi, sidang tesis, udah hafal banget dia materinya. Tapi giliran di depannya itu profesor nanya, bubar itu, buyar itu hafalannya, ingetannya nggak tahu itu. Meskipun dia udah hafalin, buyar itu. Nah, kalau kemudian diartikan tadi, oh nanti ditanya begitu, kita jawab aja asyhadu Allah. Kalaupun mau diartiin kayak begitu, tapi dia tidak cuma ngapalin doang, tidak merasuk dan tidak mengamalkan, tidak menjadikan itu sebagai sikapnya dia, syahadatnya sebagai sikapnya dia, maka dia pasti tidak akan bisa jawab apa-apa. Nah inilah salah satunya dalil daripada talqin di dalam kubur. Wa ammal kafir wal munafiqu fayaqulu. Kalau yang ditanya itu orang kafir dan orang munafik, maka orang kafir dan orang munafik akan ngomong, la adri kuntu aqulu ma yaqulun nasu fihi. Aku nggak tahu apa yang aku katakan terhadap sesuatu yang manusia katakan di hadapnya. Saya nggak tahu, nggak bisa jawab. Orang-orang itu mengatakan apa sih terhadap Rasulullah, terhadap Muhammad itu omongnya apa? Emang siapa beliau? Aku nggak tahu gitu. Tapi kan kalau ngomong seperti ini aja, seburuk-buruknya manusia, sebejat-bejatnya kita ini, orang-orang kita, kalau dibilang Nabi Muhammad pasti ngerti, pasti tahu. Kalau bahasa kiai-kiai dulu, kalau ada musola di obrak-abrik, yang paling duluan itu ngamuk, pasti orang mabok. Yang pasti ngebela itu, yang gak pernah ke musola, yang gak pernah ke masjid. Giliran musola ini diburuk-burukin, paling duluan itu. Berarti ngerti dia. Ngerti. Jadi jawabannya saya nggak tahu.
itu nggak tahu, ya nggak tahu karena dia bukan pengamal. Kalau di dunianya dia tahu ada nabi namanya Muhammad, tahu syahadat, tapi bukan mengamalkan, tidak menjadikan dirinya ini orang yang betul-betul beriman. Maka yang dikatakan adalah la adri kuntu aqulu ma yaqulun nasu fi. Fayuqalu, maka ketika dia nggak bisa jawab, dikatakanlah kepada orang kafir dan munafik tadi, la daraita wala talaita. Kamu tidak tahu dan kamu tidak mau membaca. Summa yudrobu bimitrofatin min hadidin. Maka dia akan dipukul, kata Nabi, bimitrokotin min hadid. Dengan palu godam, palu dari besi. Dorbatan, satu pukulan doang. Baina uzunaihi. Di antara dua kupingnya. Di sini berarti di jidatnya nih, dipukul. Fayasihu sayhatan. Maka dia teriak menjerit dengan sebuah jeritan, yasma'uha man yalihi illas sakolain, yang terdengar oleh semua makhluk illas sakolain, kecuali dua sakolain, jin dan manusia. Semua makhluk yang ada di situ, hewan, tumbuh-tumbuhan yang ada di situ, malaikat, semua mendengar. Ruh al-arwah dengar semua itu. Yang nggak dengar manusia dan jin. Kenapa manusia? Satunya tadi. Yang kedua, jin ini kena taklif, beban hukum. Wa ma khalaq jinna wal insa illa liya'budun. Jin dan manusia tidak diciptakan kecuali menyembah kepada Allah. Kalau kita semua tahu di kuburan itu ada apa, nikmatnya kayak gimana, siksaannya kayak apa, tidak ada orang berbuat buruk, jadi malaikat semua kita ini. Kalau jadi malaikat semua manusia, ya ngapain Allah nyiptain manusia? Udah ada malaikat kalau semuanya bener mah. Kan Allah menciptakan malaikat. Yang malaikat itu pasti baik. Allah menciptakan setan, pasti buruk. Allah menciptakan hewan, pasti nggak punya apa-apa. Neraka enggak, surga enggak. Manusia diciptain sama Allah bisa seperti setan, bisa seperti malaikat, bahkan lebih hebat dari malaikat atau bahkan lebih keji daripada setan. Yang setan aja minder sama dia, saking dia takutnya gitu, saking dia setan banget. Setannya sendiri nggak kayak gitu gitu loh. Jadi manusia diciptain, itulah makanya manusia nggak diperdengarkan, untuk diuji. Seberat apa sih keimanan kita ini? Mau bukti apa? Sebab orang biasanya juga kalau udah dapat bukti-bukti, tuh biasanya juga nggak ngejamin patuh sama Allah. Nabi Musa itu diperlihatkan sama Allah itu, sama umatnya Nabi Musa diperlihatkan mujizat. Ada laut dibelah dua, diperlihatin itu. Setelah itu tetap iman, tapi nggak lama dari situ kafir lagi dia. Berubah lagi. Padahal udah dapat mukjizat kayak gitu. Itu manusia itu wataknya itu. Jadi manusia seperti itu. Dia bisa jadi malaikat dan bisa juga jadi setan gitu. Bisa jadi setan. Nah, wahazal hadis, inilah hadis yang menetapkan sesuatu yang lain. Dan ini menjadi dalil daripada su'alul qabri, pertanyaan di kuburan. Pertanyaan itu ditanyakan kepada sosok yang perlu ditanya. Kalau yang nggak perlu ditanya, nggak perlu ditanya. Karena tidak semua ditanya. Kalau Anda ini dekat sama wali kota, lalu kemudian Anda masuk ke ruang wali kota, ya nggak bakal ditanya apa-apa Anda. Yang ditanya itu orang yang perlu ditanya. Jadi nggak mungkin semua ditanya itu. Terus Nabi Muhammad meninggal ditanya gitu. Ya Muhammad, man rabbuka? Kan enggak juga. Gitu ya. Jadi yang ditanya itu yang perlu ditanya. Makanya jadilah kita sampai ke tahapan yang nggak perlu ditanya. Siapa? Orang yang masih hidup tapi dia sudah ada di golongan minasyidikin, minal anbiya'i wal mursalin wasyiddiqin wasuhada'i wassolid. Di dunia gabunglah dengan ini.
Gabung itu kan cuma fisik aja, gabung amaliyahnya, gabung perbuatannya, gabung sikapnya. Seperti sikapnya orang soleh, seperti sikapnya syuhada. Di dunia gabung sama orang ini. Kalau udah digabung di dunia sama orang-orang ini, ya nanti ketika sudah meninggal, sudah ada di golongan ini. Kalau di golongan para nabi, para solihin, ya nggak mungkin ditanya. Udah nggak perlu ditanya. Nah itu pertanyaan di kuburan. Yang ke dalam hadis ini, itu kalau ditanya, kalau orang sudah pada bubar. Nah dari hadis ini, maka kemudian udah tungguin 40 hari di kuburan. Berarti malaikat belum nanya dulu gitu. Bahkan kata Cak Nun, Gus Dur sampai sekarang belum ditanya sama malaikat. Kenapa kagak berhenti orang ziarah di situ? Gitu ya. Itu dari hadis ini nih. Wa warada fi hadis ukhra, ada hadis yang lain terkait dengan pertanyaan, yaitu tentang an rabbina, tentang siapa Tuhanmu, wa dinina, apa agamamu. Nah ini pertanyaan yang lainnya. Wa hadza su'al huwa fitnatul qabri. Pertanyaan malaikat ini menjadi fitnatul qabri, ujian di dalam kubur. Allazi fihi yaqulullahu ta'ala, yang di dalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yusabbitullahu allazina amanu bil qawli sabit fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudillahu zalimina wa yaf'alullahu ma yasha. Allah memantapkan orang-orang yang beriman bil qawli sabit, dengan ucapan yang kuat, dengan ucapan yang mantap. Nah ini ditafsirkan oleh ulama ini, ditafsirkan bil qaulis sabit itu, ya di dalam kubur dia mampu bertanya, dia mampu menjawab apapun saja. Bil qaulis sabit, dengan ucapan yang kuat. Fil hayati dunya wa fil akhirah. Ucapan yang kuat itu dia sudah lakukan di dalam kehidupan dunia dan juga di dalam kehidupan nanti di akhirat. Qaulis sabit ini diartikan oleh ulama tasawuf adalah kalimat la ilaha illallah. Allah sudah memantapkan kepada orang yang beriman dengan qaulis sabit. Ditafsirkan oleh ulama tasawuf, al qaulis sabit adalah kalimat la ilaha illallah. Dimantapkan di dalam hatinya, dia mantap di dalam kehidupan dunia dan juga dimantapkan di dalam kehidupan akhirat. Wa yudillahu zalimin, Allah menyesatkan orang-orang yang zalim. Wa yaf'alullahu ma yasha, Allah melakukan apapun yang Allah kehendaki. Inilah beberapa dalil bahwa fi hadzal qadri kifayah. Jadi dengan ini sudah cukup menjadi dalil bahwa ada loh yang namanya azab kubur, ada yang namanya siksa, ada yang namanya nikmat kuburan. Bahwa orang kalau sudah meninggal, mau dia meninggalnya ini normal ataupun meninggalnya di tengah laut dimakan ikan, yang kemudian nanyanya gimana, malaikat nanyanya di kuburan. Pokoknya mau meninggalnya di abu, dijadiin abu, abunya kemudian dilempar ke laut. Pokoknya dia meninggal, masuk dia ke alam kubur. Mau dia matinya kayak gimana pun. Nah, nanti di alam kubur ini dua kemungkinannya. Ada yang nikmat kubur, ada yang azab kubur. Siapa yang lolos selamat di kuburan, maka setelahnya itu selesai dia, gampang dia. Tapi siapa yang nggak lolos di kuburan, maka setelahnya itu menjadi sangat susah. Kita terus-terusan nyiapin untuk itu semua. Buat kita juga dan juga buat orang-orang yang sudah meninggalkan kita. Dengan cara kita kirimin Fatihah, kita doain, kita apapun saja yang sudah wafat. Inilah dalilnya terhadap apa yang kita lakukan selama ini. Mudah-mudahan kita diberikan terus keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin wa'fu 'anna ya karim wa'fu lana ya rahim Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad Allahumma inna nastaudiuka bima qara'na wa sami'na wa fardudhum inda hajatina Allahumma jalna wa jal auladana wa ta'ala mizana min ali ilmi wa min alil khair wa la tajal wa yawmina
أهل الشر ومن أهل الجهل بحق ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.